ceritanya jalurnya agak curam, tiba-tiba surut gitu pegangan. Oh. Jadi ada pohon ngelingker lah gitu ya. Untungnya pohon ngelingker, kita ngelewatin ininya, kolongnya. agak ngolong gitu. Agak kepleset lah gue di situ. Di situ gue baru mikir, ini baru beneran panik gitu gue. Baru beneran panik lah. Lu kira-kira kalau jam 10 dijemput lu bertahan gak? Gue 1 jam lagi aja mungkin gak, sebelum ketemu jalur 1 jam lagi gue gak akan bertahan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ketemu lagi sama gua Yoga Mania. Nah, buat kali ini gua akan coba bawain sebuah cerita yang mungkin sering kali terjadi sama teman-teman pendaki, khususnya pendaki-pendaki yang pernah mengalami kejadian tersasar di jalur atau hampir hilang. Nah, saat ini gue udah datengin narasumber yang pernah mengalami kejadian tersebut dan alhamdulillahnya mereka bisa selamat dari situasi yang cukup menegangkan. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Oh, Dery. Jadi 2 orang ini pernah mengalami kejadian yang dia doang, gua nggak nyasar. Dia doang yang nyasar. Iya, maksudnya kan kalian satu rombongan. Iya. Jadi 2 orang ini pernah mengalami satu kejadian yang memang cukup menegangkan, walaupun nggak berdua dalam satu kondisi, mereka terpisah jalur. Nah, seperti apa ceritanya? Mungkin kita bisa langsung tanya dulu sama beliau-beliau ini. Gimana, Der? Ceritanya waktu itu mungkin perjalanannya dari mulai naik sampai turun dari Dery gimana? Naik aman, bareng-bareng semua naik aman. Nah pas turun tuh memang. Ini naik ke Gunung Gede ya? Gede. Tahun berapa sih? Surken. Tahun berapa itu tuh? Tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun ya. Berapa orang tuh waktu 6. itu? Oh, berenam. 24 lah ya. Ya. Ya dari 24 Desember. Berenam naik. Pas naik mah aman, sampai di atas juga aman, ya semua masih enak-enak aja lah. Pas turun nih. Nah, turunnya tuh gimana? Memang kita naik tuh waktu itu hari Sabtu Minggu ya. Rame juga. Jalur yang biasa. Jalur putri yang surken kan. Kita biasa naik, udah aman. Pas turun nih, kan rame dan ada di jalur antara pos 2 sampai pos 3 itu memang ngebul ya, saat itu debu bekas gempa itu ya, kalau nggak salah ya. Hancur lah tuh treknya segala macem. Kita ngelihat nih rombongan bapak-bapak kok cepet banget turunnya. Ada tuh rombongan U50 ya, yang aki-aki semua sama nenek-nenek tuh. Kok mereka cepet gitu, nggak tahu. Mereka nggak tahu kita lewat jalur lama nih, sebelah kiri itu pas turun kan, posisi turun lewat kiri. Gitu. Kita cobain ikutin jalur situ, enak memang, sepi pula karena yang kanan ini jalur biasa rame banget. Nah, kita ikutin nih dari mulai pos Simpang Meleber tuh kita mulai turun tuh. Enak situ sampai ketemu pos 3. Disitulah kita baru. Kita rencananya memang sampai bawah yuk gitu. Kita lewat jalur kiri aja terus, lewat jalur lama. Tapi di situ yang gue inget ya, kita ketemu itu, cuy, Potter bilang pas Potter juga udah pas si Black sama dia, almarhum Black. Bukan dia, Black doang. Udah kita, yuk turun lagi lanjut. Jalan. Bang, sini aja gitu kan. Kata Potter. Bang, lewat jalur ini aja. Kita mikir-mikir, gue juga mikir kan ya, nah, ngapain juga kita lihat orang ini udah aman kok, pos 3 ke bawah mah udah enak ya, udah nggak rusak lagi gitu. Panggil lo Black, balik Black. Ya udah aman Dar kata dia, udah gue sini aja deh. Iya, udah gue panggilin Black kata dia, susulin sama dia, kagak nongol berduaan. Udah lah, selanjutnya dia gue nggak tahu cerita, gue akhirnya turun bertiga nih, yang satu udah duluan lah, kan gue berenam nih. Akhirnya dia berdua, yang satu udah duluan, memang gue suruh duluan, memang dia turunnya cepet kan. Nah gue bawa 2 orang yang baru memang. Akhirnya gue bawa nuntun dia yang berdua nih, gendong dia yang berdua lah. Gue turun bertiga. Udah Dar ketemu depan katanya. Dia nyusulin, ujung-ujungnya malah, ini nggak ada nongol-nongol lagi, ya udah ntar ketemu depan deh bawah, gue pikir gitu.
Udah gue jalan normal aja, gue pikir ya udah pasti dia mereka lah berdua duluan. Oh, lu terpisah di situ ya? Bisa di situ. Nah, kalau terpisah itu ceritanya gue nggak tahu dia. Yang jelas gue pas sampai Itu base camp jam berapa dia itu? belum nongol. Jam 2 ya? Jam 2. Jam 2 tuh di pos 3. Jam 2 sore. Oh, jadi artinya lu terpisah sekalian terpisah Di pos 3 itu. di pos 3. Jalur turun di Gunung Putri. Gunung Putri. Lu ambil kanan jalur Gue biasa, baru, jalur biasa. Bowo Jalur bersama lama itu. si Gunung Golek ini pindah pisah di Bisa jalur di situ jalur. dia naik jalur itu, turun jalur itu dia. Oke, jadi mau tahu kisah lengkapnya, tonton terus channel gua sampai selesai dalam segmen obrolan petualang. Nah, kalau tadi teman-teman udah dengar awal mulanya itu nggak ada kejadian apa-apa dari mulai mereka naik sampai mereka sampai di Surya Kencana sampai puncak, mungkin setelah itu turun lagi. Nah, setelah turun, begitu mereka turun bareng-bareng sampai di pos 3, dari pos 3 ke bawah baru di situ ada kejadian yang cukup menegangkan yang dialami oleh teman gue ini. Oh, jadi gimana, Wo, ceritanya pada saat setelah turun sampai di pos 3, tadi kan terpisah tuh kata Dery di pos 3 tuh ya. Nah itu lu terpisah berdua sama si Black. Nah itu lu masuk jalur lama. Jalur lama. Nah itu Yang bermulanya gimana? Yang gua rasain emang jalurnya lebih empuk, lebih enak. Ya. Karena jalur utamanya kan licin ya. Karena memang banyak orang-orang saat itu kondisinya ramai, jadi ya tambah licin lagi kan gitu. Pasti. Hujan saat itu apa enggak? Setelah hujan. Oh setelah hujan. Belum Ya, hujan. belum hujan ya? Belum. Hujan. Tapi ya licin dari hujan Lu kemarin. ketolong hujan lu. Kalau nggak mati lu sebelum itu. Kenapa itu? Lu air habis, lu pada minum air hujan. Ya sebenarnya nggak diharapin juga gitu, karena tambah dingin dan kita hujan-hujanan kan. Iya pasti. Untungnya Gua hujannya cerita- sebentar. gua ceritain aja dulu kali ya. Ceritain dulu. Jadi bisa karena gue ngeliat tuh kan empuk ya Jalurnya. Tapi memang gue juga ingetin lagi si Black, pas udah bisa tuh gue balik lagi, tetap Black balik lagi. Jadi gue antara ngikutin, terus gue ikut jalur utama, dia tetap itu, dia balik lagi ke jalur utama, dia belok lagi, gue teriakin lagi. Nah pas yang ketiganya kali gue teriakin Black balik, yang udah setelah 2 kali balik, yang ketiganya gue ikut lagi. Oh dia balik lagi itu maksudnya Iya. ada potongan jalur Iya, lama, ada jalur jalur baru, balik. terus masuk lagi bisa jalur balik lama. ke jalur, bisa balik lagi ke jalur. Utama balik lagi jalur Pindah-pindah lama, gitu ya? Pas yang ketiga ya karena gue pikir juga tadi 2 kali dia ketemu lagi gue ikut gitu. Lebih kan anak bandel banget sih gitu, cuma ya udahlah gitu karena posisi gue juga paling belakang ya. Pas sudah itu gue agak percepat, gue ngerasa kok lama banget ini, nggak kayak yang tadi sebelumnya. Apanya nih? Namanya Lama ketemu banget. jalur Oh ketemu jalurnya. utama lagi, gue agak percepat nempel sama Black jadinya di situ kan. Ya ada rasa khawatir, cuma ya berusaha dihilangin aja lah gitu, karena gue ngeliatnya juga kan masih kadang-kadang ada bungkus permen lah gitu kan, Sampah-sampah. masih ada di jalur lah gitu kan. Masih ada orang lewat lah. Ada orang lewat. Dan agak keenakan juga jalannya, karena jalannya enak. Tadinya kita ya batu, ya tangga, ya pasir gitu, ini empuk terus taktuk akhirnya sampai setengah lari lah kita jalan. Buruan Black, punya lu ketemu belok ke kanan, kita langsung belok ya, iya. Tapi sambil lari kita. Akhirnya kepleset deh tuh gue. Akhirnya jalurnya agak curam tiba-tiba surut gitu pegangan. Jadi ada pohon ngelingker lah gitu ya. Untungnya pohon ngelingker, kita ngelewatin ininya, Lewat kolongnya. agak ngolong gitu. Agak kepleset lah gue di situ. Kepleset di situ Ini apa? tinggi keplesetnya. Ya, sini lah. Oh sini lah ya. Sini ke sini lah. Bawah Kan ya, ya lumayan lah posisi licin Ya, gitu lumayan. kan ya. Sot gitu. Untungnya ada pohon, ternyata tuh tebing. Oh sebelah kanan kiri. Sebelah kiri Sebelah kiri tebingnya. tebing jurang dalam. Ya nggak kelihatan karena kita cuma ngeliat dia, tapi ada pohon-pohon cuma Oh. gelap lah kan kita. Oh udah menjelang maghrib juga sih ya? Belum. Belum, itu Belum, jam masih 2. jam 2-an Kejadiannya deh. jam 2 itu. Oh masih siang. Oke siang. Enggak, sorry. Gua rewind lagi, Deng. Gua mulai berasa aneh, mulai berasa sangat khawatir karena gua ngerasa itu udah sekitar 40-an menit tuh. Dari mulai lu terpisah Mulai rombongan. terpisah dari jam 2 itu. Berarti udah 2:30-an. Iya, jam 3. Tenaga juga udah ngurang, gitu kan? Logistik ada.
Nggak, belum sadar saat itu. Yang gue tahu gue cuma punya air setengah botol lah saat itu kan. Satu sisi gue ngerasa Black nih kan, gue kan baru naik gunung kan baru kemarin sore ya. Ya kuliah gue baru mulai naik gunung. Kayak si Black ini kan emang suka agak udah kemana-mana lah gitu, banget lah gitu. Jadi karena gue juga dekat juga hubungannya sama dia juga anaknya dibecandain, dicengin kayak apa juga nggak ada marah-marahnya gitu. Gue setengah kayak marahin dia lah hitungannya. Lu sini Black, lu sini si Black gitu. Kalau lu pisau gue juga kebetulan dipegang sama dia gitu kan. Sekalian gue bikin bercanda-bercanda tuh pisau, kalau nggak gara-gara pisau lu juga gue nggak ikutin lu nih gitu kan, istilahnya gitu. Terus tadi balik lagi tiba-tiba tadi udah sekitar 40-an menit gue nyadar gue nyampe ke area yang akhirnya gue pleset lah di situ. Untungnya ada pohon, gue pegangan pohon karena sampingnya tebing. Di situ gue baru mikir ini baru beneran panik gitu gue. Baru beneran panik lah. Udah segini lamanya, ya walaupun sepanjang perjalanan udah kepikiran terus sih. Akhirnya Black, gue ngelihat Black, gue nyadarnya Black itu udah yang harusnya ya tadi gue ngandelin dia lah hitungannya, karena tadi balik lagi dia biasa anak gunung ya udahlah Karena dia dia lebih terbang. tough lah daripada gue lah gitu. Jadi gue memposisikan diri gue tuh gue ngikut dia gitu. Iya. Tiba-tiba dia jalannya tergopoh-gopoh gitu, buru-buru. Gue sampai bilang Black pelan-pelan, gue bilang gitu kan. Terus jawabannya, iya gue pengen cepet nyampe wo. Baru tuh gue nyadar, wah ini nggak benar berarti ini. Berarti psikologisnya kena nih. Cara psikologi Black, akhirnya gue bilang Black sama, gue juga capek gitu. Akhirnya gue bikin dia berhenti. Waktu itu Black gue nggak kuat, berhenti dulu posisinya gitu. Nah itu sempet gue jalan lagi dari tebing itu. Cuman ada jalan cuma minggir-minggir di kiri, terus lagi-lagi nemuin apa namanya? Pohon tumbang. Bukan pohon tumbang, pohon melingkar atau pohon tumbang lah, kita harus ngelewatin bawahnya gitu. Ngolongin pohon lah. Posisinya udah jalan bener-bener setapak banget gitu. Oh udah makin kecil tuh jalannya? Makin kecil, jadi katanya memang itu jalur pemburu apa gimana gitu. Nah akhirnya gue minta dia berhenti di situ. Dia nanya ada air apa enggak, ada air apa enggak. Gue bilang ada, gue kasih air gue yang setengah botol itu, tiba-tiba dihabisin. Dihabisin sama si Black. Air tinggal segitu-gitunya? Air tinggal segitu-gitunya. Jadi gue pikir, waduh, ini gue nggak bisa bersikap seperti tadi. Artinya gitu, gue baru nyadar ini partner gue panik lah bahasanya. Iya. Padahal gue paniknya minta ampun. Tapi alhamdulillahnya seketika langsung hilang panik gue. Karena gue ngeliat kondisi Black ternyata lebih panik daripada gue. Gue ngerasanya seperti itu gitu. lu harus bisa, lu ngerasa, nenangin. iya, lu ngerasa bisa Gue ini nenangin. harus bisa nenangin. Ya Bisa udah, ngendalin situasi. Sama sekali nggak gue bahas soal air saat itu. Gue cuma diem aja. Air habis Black, habis kok. Gue langsung nggak gue bahas saat itu. Gue cuma pertegas doang. Gue mau ngeliat reaksinya dia seperti apa sebenarnya kan. Setelah gue tanya air apa habis apa enggak, dan jawabannya habis kok katanya. Ya udah gue berusaha untuk tenang. Ya udah si Black, gimana kalau kita balik lagi aja? Gue begitu. Lu coba untuk mengarahkan balik ke jalur semula, tapi lewat jalur tadi, balik lewat mundur jalur tadi, ya. karena yang kita tahu itu gitu. Wow, kita udah berapa lama tadi? Jawabannya 45 menit Black. Gue ngitungin. Ini tadi turunan terus loh, katanya gitu kan. Nggak ada tanjakan loh. Ya kan turun gunung. Nggak ada ini sama sekali. Berarti kita harus naik nanjak lagi. Daripada begini ini udah 45 menit. Jadi gimana caranya Black? Udah Bismillah. Gue bilang Bismillah. Nemu jalan. Tapi kalau yang jelas kita kalau mundur lagi ke belakang kita tahu ada jalannya, gue bilang gitu. Iya. Tapi kalau kita ke depan kita sama-sama nggak tahu jalannya kemana, gue bilang gitu. Jadi paling safety menurut gue yang udah kita tahu aja. Tapi memang capek. Mumpung masih jam setengah 3, mumpung jam 3 kurang waktu itu, gue bilang jam 3 kurang seperempat. Mumpung masih jam 3 kurang seperempat, kita balik lagi aja. Akhirnya bisa gue yakinin tuh Black mau airnya. Akhirnya kita balik lagi. Oh mundur Naik lagi ke atas. sampai ke titik tadi. Gitu sih. Gitu. Cuma yang gue harapin saat itu ya kondisinya saat itu tenaga udah habis. Terus air nggak ada kan. Satu sisi berharap dapat air, tapi satu sisi berharap jangan hujan. Karena kan kabut hilang, hujan. Waktu itu gue lihat nanya logistik udah nggak ada sama sekali makanan. Terus untungnya gue bawa senter sama headlamp, si Black nggak ada.
Sama sekali nggak ada. Nggak. Jadi tuh senternya gue pegangin ke dia, gue suruh milih deh, lu mau pakai headnya mau pakai center gitu. Karena pada saat lu balik sudah mulai gelap. Persiapan lah mau gelap. Posisinya gelap terus karena memang saat itu berkabut kan. Oh. Dan memang ringan. Tapi musim belum hujan. belum maghrib. Belum. Itu masih jam 3 kan ya. Itu maghrib tapi sempat hujan, gerimis. Ya, ya. Hujan agak kencang, geruduk, lumayan banyak kan geruduk Iya. saat itu ya. Jadi akhirnya gue ngalamin hujan tuh. Ngalamin hujan, sebenarnya gue punya jas hujan. Enggak deh. Ada yang dua-duanya. Akhirnya kita berhenti pakai jas hujan dulu. Gue ingat banget tuh. Kita berhenti pakai jas hujan dulu. Ya pas berhenti itu tiba-tiba si Black bilang, "Oh, gue tidur dulu ya." Aduh, ya udah tidur dulu. 15 menit ya, gue bilang. Tidurlah dia Di jalur. di jalur. Istirahat lu berdua, dia tidur gitu. Iya. Itu dalam kondisi dia mau balik lagi naik. Balik lagi, kita udah naik. Karena memang satu sisi capek banget sih kalau gue sih. Berasanya kayaknya ya mungkin tambah panik, mungkin tambah nyesel, tambah ngerasa bego. Tapi yang pasti capek banget saat itu sih kalau gue ngeliatnya. Bego banget sih. Oh iya. Asli. Iya. Tapi satu sisi juga ya, sekarang kalau gue mikirin sekarang, kalau gue ada di posisi itu sendiri, gue nggak tahu dah, gue bisa kuat apa enggak gitu. Tapi kan situasi saat itu, karena lu melihat partner lu saat itu, temen lu saat itu dia juga sudah psikologisnya kena, maka lu harus mengambil satu keputusan nih. Lu merasa lu harus pegang kendali gitu kan? Di saat itu gitu nggak? Yang lu rasain? Iya, Iya karena kan? ya gue ngerasa intinya nggak bisa dua-duanya panik. Ada salah satu ada yang tenang. Nah Betul. saat itu gue ngeliat dia panik, jadi ya gue harus tenang deh gitu, gantiin posisinya dia gitu. Yang tadinya gue memposisikan gue di posisi panik gitu. Karena berharap dia bisa ngasih. Ya nggak solusi berharap lah. sebenarnya, itu mah lebih karena gue ngeliat dia udah anak gunung banget gitu kan, itu aja sih. Gua Iya kan maksudnya, nyobi, gitu. karena lu tahu backgroundnya dia, lu berharap dia bisa ngasih solusi nih Iya. atas kejadian yang lu alamin berdua nih gitu kan? Ya sebenarnya itu gue nyalain dia aja sih, karena gue sebel gitu kan, kesasar-sasar Nah, sih. terus kondisi lu balik ke pos 3 lagi itu makan waktu berapa lama, dari mulai lu memutuskan, oke Black kita harus balik nih. Kira-kira jam 7-an lah, Hah? Nggak sampai jam 7 lu. jam 7 dong. Jam 6 lu udah dapat info. Oh enggak, jadi itu sinyal itu ada enggak, gue lupa. Jadi, Enggak, pas lu ngabarin udah di track. Itu di jam 6. enggak, enggak maghrib gue masih di bawahnya. Iya. Iya, artinya gue maghrib itu masih belum nemu jalan. Gua Kan lu masih- sempat WA ke Sagit kan? 3 kali 4 kali gue WA. Yang 3 ngirim kali. Sherlock tuh, ngirim Iya, Sherlock. 3 kali 4 kali. Jadi pertama Sherlock, gue nyasar. Pas dapat sinyal dia, dapat sinyal tuh. Si Black sih sebenarnya, karena gue posisi itu handphone gue udah mati. Oh iya, handphone Black ya. Jadi handphonenya Black doang yang nyala gitu. Wah ada sinyal nih, WA Sherlock, bilangin kita nyasar. Jadi ya intinya biar mereka tahu juga gitu kan, rombongan tahu juga kalau gue nyasar gitu kan. Terus gue juga ngirim Sherlock tuh lokasi terakhir Iya, gitu. iya. Yang ada di kepala gue saat itu cuma itu aja sih gitu. Kalau itu karena gue inget banget maghrib, yang ada di kepala gue saat itu hujan, saat berhenti, gue nggak berani tidur. Yang gue pikirin ular sanca, ular piton sama babi. Enggak. Itu aja di kepala gue. Ya nggak beracun sanca paling. Iya. Dilib- Tapi tetep dilibet ya? Pala lu di wup gitu. Ya gue lagi bengong ini. Jangan yang gede-gede banget sancanya. Ya leher aja lah, jangan pala. Iya. Ya udah. Iya, geli. Tapi nggak ketemu kan tuh ular. Alhamdulillah enggak. Monyet ketemu lu ya, monyet ya. Ya kalau monyet ada. Monyet kan emang tempatnya ya. Ya di hutan. Ya. Dia diserang monyet katanya. Nggak diserang dong. Cerita dari siapa? Lu. Nggak ada. Wah, lu halu berarti lu. Lu yang cerita. Nggak ada. Lu lagi pada tepar kata lu. Tiba-tiba monyet di atas pada turun. Iya monyet turun, nggak diserang, monyet Kenapa? tiba-tiba turun aja. Ajak nongkrong gitu. Kukak, turun gitu kan. Itu mengelilingin lo. Nggak ngelilingin ya, pokoknya cuma dia dekat lah. Teritori dia, teritori dia Ya, mungkin ya, kan. kan memang teritorinya mereka kan. Iya. Kita dari situ, lu siapa nih kan gitu. Monyet mana nih gitu kan. Cuma saat itu gue nggak terlalu kepikiran, karena kan monyet kecil ya gitu. Walaupun secapek-capeknya gue, minimal gue bisa ngerobek-robek juga lah gitu kan. Dua kata gue kecakar-cakar ya nggak terlalu ngeri lah. Gue rasa juga ada position Ular, itu. lu tapi ular. Position yang itu juga dia tahu itulah. Nih.
Mereka nggak mau lah. Anak taekwondo ya, masa lawan monyet kalah gitu ya. Taekwondo pakai kaki dong. Oh, iya. Mungkin dong gue pakai kaki gitu dong. Nggak ada urusan sama taekwondo. Nah, terus lu begitu lu balik lagi sampai ke dari bawah kan lu masih maghrib tuh. Jadi Terus lu naik sampai pos 3 lagi. Sampai di pos 3 lagi itu jam berapa? Udah gelap tuh pasti ya. sampai pos 3 itu gue maghrib masih di bawah. Pokoknya hampir jam 7 lah. Sampai jam 7 ya. Karena nggak lama setelah itu. Jadi maksud gue ya sepanjang perjalanan dari jam berapa itu berarti tadi ya? Dari jam 2. 3 ya. Jam 2. Saat gue balik lagi dong. Oh, balik lagi jam 3 ya. Dari jam 3 sampai dengan jam 7 kurang itu 4 jamannya. Ya isinya berhenti jalan gitu. Gitu sih. Terus begitu sampai pos 3 lagi, udah sampai pos 3 lo baru ngabarin lagi tuh ke bawah ke Derry dan teman-teman yang lain. Iya. Jadi nyadarnya gue ngelihat ada kayak apa di atas gitu. Ya itu buat yang Makanan pos yang di pos-pos kan suka ada warung-warung tuh ya. Mungkin supaya ngindarin babi kali kan Gantung. dimasukin dalam terpal tuh. Digantung. Digantung ke atas. Itu sih awalnya ngeliat itu dulu gue. Ngeliat itu. Oh, ngeliat itu berarti lu sadar ya, oh ini udah masuk jalur nih. Udah nggak jauh nih, udah nggak jauh nih. Berarti nih gitu kan. Ya udah di situ mulai tenang itu jam 7 kurang. Jadi ajang ketemu. Oh, udah sempat maghrib ya, berarti. Dan lu pada saat sudah masuk ketemu jalur lagi, lu udah nggak ketemu pendaki lain lagi tuh malam itu? Ketemu. Oh masih ketemu? Begitu Akhirnya itu ketemu pos orang? 3, gue balik lagi, gue ketemunya pos 3, di situ ada orang. Ya itu keluar premannya tuh, dipalak rokok tuh anak-anak. Orang-orang pendaki turun tuh. Ada sekitar Keluar dari 3 mana orang, tuh? ya masih lebih muda lah. Ya anak-anak masih kuliahan kali ya. Dia 3 orang di situ, setengah kaget juga karena posisinya kan gue dari sini gitu kan. Dari Si kiri. Black lebih duluan situ, jalan duluan kan. Udah langsung nyamperin, ketemu mereka. Kata pertama yang diucapin sama si Black, ada rokok nggak? Baik rokok. Orang minum dulu ya. Rokok, dia pengen ngerokok. Tapi banyak cerita yang lu nggak sampein nih. Apa-apa. Lu banyak, lu di situ dapat hikmahnya. Lu akhirnya boker di gunung, ya kan? Lu boker kan Oh lu di ada situ. di pada Jadi, saat itu? Gue itu Nyasar. nggak pernah, jarang bang, nggak pernah. Malah kalau lagi main Selama ke naik, alam, selama naik lu sama gua nggak pernah lu. selama main ke alam, mau ke pulau, mau ke Iya. gunung, nggak pernah tuh gue boker tuh nggak pernah tuh. Entah kenapa ya gue nggak bisa, nggak berasa aja sih sebenarnya, lebih ke nggak berasa aja. Tapi itu saat tiba-tiba itu gue pengen boker pada saat lagi nyasar dan tadi. nggak bisa gue tahan. Saat lagi nyasar, saat lagi ngos-ngosannya, saat lagi panik-paniknya itu, tapi dalam kondisi balik naik ke atas. Oh udah kondisi naik ya. Akhirnya gue boker di situ. Di jalur atau minggir? Iya, pinggir, tetap pinggir. Tapi kan jalurnya cuma kecil gitu. Tetap aja di pinggir, tapi pegangan gitu ya. Jadi kondisi hujan, berhenti, hujan, kabut, berhenti, hujan, kabut, berhenti gitu. Hujan satu sisi, ya dingin lah ya. Namanya juga di gunung kan. Dan badan kita udah basah juga kan. Kena angin, Terus badan lelah. udah sampai nih, situasinya udah sampai di pos 3. Lu berdua udah ketemu orang pendaki lain, akhirnya lu sama Black memutuskan untuk turun. Dari situ enggak, ya maksudnya dari situ sampai ke bawah udah normal, enggak ada apa-apa lagi. Enggak, jadi sampai situ gue bilang Black, kabarin anak-anak, kita udah ketemu jalur 3. Lu terusin dulu waktu lu tidur, gantian tidur tuh. Kan sempat kebablasan segala macem, lu mau tidur berdua. Oh iya. Ganti-gantian tidur. Gue lupa. Oh. Jadi itu ada tidur juga sih. Ketiduran Ada apa memang? Ketiduran, ya antara kita kalau naik gunung kan jarang tidur ya. Iya. Itu kan gitu kan. Tiap mau kemana lah, gunung mana lah gitu. Malamnya tuh pasti nggak tidur. Ya. Selama ini sih nggak pernah gitu tidur ya. Karena memang gua agak susah tidur gua. Tapi karena kemarin tuh capek dan segala macam, gua bisa tidur tuh di Tanah. Di tanah. Cuma ngeletak doang aja gitu di tanah Ngeletak? gitu. Merem gitu langsung. Dan merem gitu. Tapi kebangun langsung sih gua juga nggak ingat berapa lama gitu. Pas gua kebangun langsung, Blacknya tidur di situ. Ya tapi gua nggak langsung bangunin, gua tungguin sih waktu itu sekitar 10-15 menit lah. Sampai akhirnya gua ngerasa kedinginan banget tuh, baru gua ajakin Black gerak lagi. Black nggak bisa kelamaan. Intinya kita nggak bisa kelamaan berhenti gitu. Jadi apa namanya, jalan berhenti. Tapi ya setelah gua izinin tidur sekali itu, gua ya ketiduran juga. Dia minta istirahat mau tidur, gua selalu berusaha ngalihin sih gitu. Lagi patokannya sampah plastik. Tutup botol aqua masih ada. Lah itu bisa 20 tahun yang lalu. Lu terusin aja. Goblok. Ya enggak juga, kan kelihatan lah itu baru apa enggak. Jadi pada kejadian itu lu nggak ada berantem apa gitu, nggak ada. Cuman sekedar bacot mulut aja ya. Enggak sih. Black enggak ini sama sekali yang tadi gue bilang. Karena memang dia biasa selama ini kan cuek-cuek aja, dicengin kayak apa juga nggak pernah marah. Jadi saat awal sebelum
sadar dia juga udah panik itu mah dia cengenges diam aja gitu. Tapi panik. Tadi pas balik lagi pas gue sadar dia paniknya tuh saat dia tergopo-gopo, gue suruh ngerem, dia bilang jawabannya biar cepet nyampe, dia bilang gitu. Oh. Gitu. Dan tambah lagi yang gue kasih air gue setengah botol. Tapi dia masih utang nih, utang janji sama gue nih. Waktu di Janji sana, apa nih? iya janji. Pokoknya kalau gue selamat nih, gue ketemu lagi sama anak, gue ciumin anak-anak satu. Lo sampai sekarang belum nyiumin lo. Ya, makanya tadi gue bilang kalau gue bayangin kalau gue ada di posisi itu gue sendirian, gue nggak tahu deh. Enggak itu jawabannya. Entar dulu. Jadi Enggak, saat gitu. itu tuh yang pertama gue ingat anak gue lah, bini gue lah, emak gue, Veteran bapak rumah lah, gue, keluarga lah ingat. teman-teman keluarga kakak adik gue ingat teman-teman gue gitu, yang baik-baiknya aja tapi alhamdulillah itu ya kayak ingat gue tuh plasus tuh yang baiknya aja. Tapi satu sisi gue ngerasa gue gak mau, gue kudu kelar gitu kan. Jadi gue sejadi-jadinya jikir apa yang gue tahu di kepala gue jikirin, dan gue berusaha terus-terusan karena emang gue doyan ngomong ya. Gue juga berusaha untuk ngomong sama si Black tuh, Black tenang aja. Bismillah, tenang aja. Insya Allah kita nyampe, tenang aja. Tenang aja. Oh terus-terusan gue ngomong. Sebenarnya tuh gue nguatin diri gue sendiri. Gue nguatin diri gue sendiri. Terus mana yang bilang lu mau nyium gua orang mana? Gue ngomong sama dia, emang gitu jadi enggak gue, emang gue bilang Iya. peluk-peluk Enggak ada lu cium. Gua ciumin lu waktu kalau ketemu. peluk. Pas udah di bawah. Oh iya. Kan gua tanya lu gimana, Wo? Gua sampai pokoknya gua kalau gua selamat nih, gua lolos dari ini nih, gua ciumin, gua ketemu lu pada nih. Karena tadi balik lagi ya, namanya. Jangan mengalihkan pembicaraan, lu harus perjelas itu dulu. Lu Gue cuma mau cerita kenapa gue ada kepikiran begitu, tapi singkat gue peluk deh, bukan cium deh. tuh kan. Emang Enggak, tadi lu. Ini kan dia tadi di pos 3, turun ke bawah kan, nggak ada Turun ke apa-apa bawah. tuh kan, Wo. Normal. Sampai Oh, iya. ketemu rombongan. Enggak, Oh, tadi belum. balik lagi. Pas nyampe situ Gue pada ada base camp. ada orang, dia udah pada nyampe lah. Gue udah pada di base camp. Udah pada base camp. Black, kabarin anak-anak kita udah nyampe. Jadi biar nggak pada pikiran. Oke, kabarin lah masih Black. Tadi ketemu lah 3 orang itu. Kita nongkrong dulu, duduk dulu di situ. Tapi ini anak 3 itu pengen jalan akhirnya. Mungkin karena ngeliat kita aneh juga kali ya. Yang dimintain rokok itu? Emang kita bilang kita habis nyasar segala macam, tapi datang-datang yang diminta rokok gitu. Mungkin di satu sisi lebih muda juga gitu. Badan juga nggak lebih gede dari kita berdua gitu, anak bertiga itu. Entah kenapa ya gue ngerasa ini anak takut apa gimana. Itu dia jalan. Bang, kita jalan ya bang. Oke, kata si Black gitu. Kagak bareng, gue bilang. Enggak, bareng Black. Gue bilang, ayo jalan sekarang, mau ngapain lagi? Gitu kan. Akhirnya jalan dah tuh kita. Siap-siap jalan, Black lagi siap-siap. Tadi lu bang, tadi lu bro, tungguin. Gue bilang gitu, motoran. Datang lagi rombongan. Tapi langsung mereka nggak berhenti. Akhirnya kita beramai-ramai lah gitu. Tapi yang ada kondisinya saat itu gue ngerasa paling strong dari seluruh anak-anak itu. Karena dia pada nyanyi ya, gue dari belakang, lampu gue kebetulan juga lumayan terang, kanan kiri nggak ada capek-capeknya. Karena lu menemukan Ya, ini power baru kan, gue balik energi balik. nggak jadi metong lah ya. Energi gue paling gue ngerasanya saat itu paling gede di antara yang lain-lain semua bocah-bocah itu. Padahal udah ngerasa. Kanan kiri jadi enteng banget gitu loh, karena kan treknya cuma 1 jalur Ci. Iya. Padahal bini lu hampir jadi janda lah ya saat itu ya. Alah, nggak tahu lah kita. Lo, sekarang gue tanya waktu itu sama dia pas sudah ketemu, Wo, lu kira-kira kalau jam 10 dijemput lu bertahan gak? Gue 1 jam lagi aja mungkin gak, sebelum ketemu jalur 1 jam lagi gue gak akan bertahan katanya. Ya, Itu bayangannya kan dia ketemu jalur jam 6 gitu kan, udah ketemu jalur lagi kan. Gue bilang itu kalau dijemput jam 10 kira-kira lu masih aman nggak? Gue kayaknya 1 jam lagi aja. Berarti kan udah Drop itu ya? udah drop itu saat itu gitu dia ya, sebelum ketemu jalur gitu. gue tuh ngerasa kayak di squish gitu loh, badan mau pala mati gitu. Cuma badan juga sih ya, karena kan kita nanjak terus dan jalurnya tuh kita ngerangkak gini, Gelap pula. ngerayap gini ya, ada lampu tadi, ada lampu ini. Cuman jalurnya tuh bener-bener ini kan ngerayap aja gitu. Nanjaknya bener-bener belukar gitu. nanjak gitu ya. Dan kita mesti ngerayap lewatin gitu. pohon tumbang di bawah pohon yang mesti nunduk, mesti ngerangkak gitu kan ya. Capek kan, kita Pasti. jalur biasa aja kan capek gitu. Pasti, ya iya. naik ya, apalagi ini jalurnya jalur nggak biasa kan. Makanya jalur itu nggak dilewatin sama orang-orang kan. Artinya jalurnya nggak normal, jadi lebih
tambah lagi tadi panik, tambah lagi nggak ada air, tambah lagi nggak ada makanan gitu. Coklat-coklatan juga udah nggak, karena kita pikir turun, biasanya turun juga sampai setengah lari gitu kan kalau lewat. Dan banyak warung gitu kan. Banyak warung tiap itu, jadi nggak. Tapi di tempat nyasar gak ada warung kan. Nah, begitu udah sampai pos nih, lu udah sampai base camp turun nih. Udah selesai, udah aman itu ya. Nah, kalau dari sisi lu, Der, Nah. ada saat mereka lagi situasi kondisi yang belum ketemu nih. Belum ketemu. Ah, Di gua pas kita pisah di pos 3 itu, dia berdua, akhirnya gue bertiga kan. Karena gue bawa 2 orang yang newbie nih. Iya, 2 iya. orang newbie nih, teman gue memang baru pertama kali naik gunung. Tua baru naik gunung, telat lah, tapi nggak apa-apa deh gitu. Ujung-ujungnya kita pas turun sampai kita normal-normal aja kayak kita pikir dia pasti nyampe duluan lah berdua. iya. Speed dia berdua pasti lebih duluan lah daripada kita. Gue bawa 2 orang yang baru yang udah pincang-pincang nih jalan. Jalan sampai kita di pos ojek tuh, Tanah Merah. Udah Tanah Merah, itu posisi jam berapa ya? Udah mau maghrib kayaknya itu. Udah mau maghrib. Oh, maghrib juga itu. Udah mau maghrib loh. Ini anak berdua, gue masih positif thinking nih. Mungkin udah duluan naik ojek gitu kan. Karena kita perjanjian naik ojek aja lah, ngapain jalan capek gitu kan. Udah sampai situ mah naik ojek aja bareng-bareng gitu. Udah duluan kali nggak nungguin kita gitu. Ya udah. Pas sebetulnya ojek ada 2 doang yang parkir, gue bertiga kan. Ya udah yang 2 gue suruh duluan, dah tuh yang anak itu. Teman gue itu, si Wawan sama si Hari. Dia berdua naik ojek, gue nungguin sambil nunggu. Tapi gue sambil mikirin, ini bener nggak nih dia udah pada duluan gitu. Datang tukang ojek 1, akhirnya gue naik. Nah, di deket pos lapor tuh Bang Sampah itu. Gue udah sampai situ naik ojek, ketemu temen gue yang paling duluan turun sendiri, si Sagit itu. Oh. Yang duluan tuh dia. Iya. Kita kan memang berlima belakangan kan. Iya. Ketemu dia, gue udah kok nggak ketemu dia berdua? Harusnya kan dia di belakang Sagit berdua nih gitu kan. Iya. Sambil gue tepuk nih tukang ojek, bang pelan dikit bang. Git, ketemu Black sama Wowo. Gue pikir naik ojek kali dilewatin juga kan. Enggak katanya. Ini tadi udah WA sih, tapi ojek gue sampai, ayo udah ntar di base camp dulu. Karena udah deket lah itu kan. Tadi dia WA kok katanya. Oh, udah plek, yakin gue nyasar nih anak berdua. Udah pede tuh, yakin. Udah yakin 100% nyasar. Karena Sagit itu udah duluan banget gitu turun. Duluan banget dari pos 4 itu dia udah gue suruh duluan banget karena ngikutin kita lama gitu. Bener, udah gue yakin positif 100% ini pasti nyasar. Sampai base camp udah nih. Gue tinggal orang base campnya aja sih, Kang Omen itu kan. Kang Omen, ini kayaknya berdua nyasar nih. Terus Sagit nongol, coba lihat Git, ini sempat Sherlock kok. Ya memang yang kepikiran untuk gue memang cuma Sagit saat itu. Memang yang aktif handphone Sagit juga. Emang aktif, dia yang jalan duluan. Dan dia tenaganya paling gede di antara kita semua. Ya, dia paling gede lah tenaganya di antara. Nungguin dah tuh akhirnya di base camp, nungguin sampai gimana Kang, mau dijemput nggak kata Ranger. Pas ngeliat posisi di itu kan, posisi Sherlockan dia terakhir lah. Oh ya tahu ini banyak kok sering yang nyasar di sini memang katanya. Baru Kamis kemarin, kita hari Minggu ya. Kamis kemarin juga baru kita evakuasi, di situ ada berapa orang tuh, kata 8 orang. Oh berarti memang udah baru kemarin juga kejadian gitu. Memang jalur yang sering terjadi orang Iya, nyasar di situ. rupanya itu kebiasaan tuh. Jemput. Jemput mereka. Makanya gue sempet jemput jam berapa Kang? Kalau jemput ya paling 2 jam ke sana tadi. Hitungannya, makanya gue bilang nanya sama dia tadi, kalau lu sampai jam 10 bertahan nggak? Lu 1 jam, berarti lu jadi bangke nih ketemu. Karena kan nggak mungkin ya gue berduaan. Udah siap nih, udah siapin nih, tim udah disiapin nih sama si Kang Omen itu. Dia udah manggil temennya 2 orang, bertiga dia, udah pakai jaket, udah siap. Berangkat sekarang nggak? Tunggu deh 1 jam lagi gue. Gue masih percaya, mudah-mudahan mereka ketemu Dia yang jalan. lama-lama ini ya. Walau tuh mereka udah pada Tapi gue positif thinking, artinya lu pasti balik lagi ke jalur. Itu berkat doa gue, lu selamat. Itu sebetulnya poinnya. Gue balik lagi gara-gara doa lu ya. Iya dong. Pasti dong. Teman kita sekelas wali. Akhirnya Doanya popul. bener nih, pas siap-siap kedua kalinya dapat SMS WA lah tuh, masuk lagi ke Sagit. Kalau ngabarin udah kembali ke jalur mereka. Ya udah alhamdulillah udah nggak jadi. Jadi nggak jadi jemput nih ya, nggak jadi lah, udah balik lagi kok, udah balik lagi ke jalur gitu. Udah Aman tuh. aman. Akhirnya dia sampailah di base camp. Sampai Begitu sampai di base camp, dia barengan berdua. gua omelin berdua-duaan emang. Apa yang lu lakukan terhadap mereka si berdua? Black yang gua omelin.
Sampai berdua-duaan, Ah. mukanya masih yang ya apalagi Black ya, kelihatan banget almarhum tuh kelihatan banget yang panik mukanya. Ya itu apa yang lu sampaikan ke mereka, entah ke Wowo atau ke si Black atau dua-duanya yang Black. Black terutama. Dia sama sekali nggak ngomong. Black. Kalimat apa yang terlontar pertama kali dari lu sebagai temen yang nungguin, anjing lama banget nih temen gua. Itu apa sih kalimat Gua yang bilang, terlontar pertama kali? Gue bilang Black, lu nggak bener ya begini. Lu paling senior di antara kita. Lu nggak bener begini gue. Tapi sempet ngeyel tuh anak gitu kan. Sempet Nggak sih, ngeyel. sebenarnya pas lagi saat datang, lu pada kan masih ada dalam situ. Dia ngeliat gue, ngeliat Black. Dia ngeliat gue berusaha untuk biasa aja. Karena kan gue bisa cerita di kepala, ini Black panik dan segala macam gitu ya. Macam kan ya. Satunya di kepala gue kan gitu ya. Alhamdulillah lah gitu. Dan gue juga jujur gue nggak pernah ngeliat Black kayak begitu. Dan gue nggak kepikiran juga Black bakalan kayak begitu. Gitu sih. Walaupun gue juga nggak kepikiran juga bakalan nyasar sih gitu. Ya kan Black kan kenal dia udah lama banget. Iya. Jadi kan mereka ini semua anak Priuk cuy. Yang anak Kalisari kan gue doang gitu. Mereka anak Priuk semuanya kan. Teman tongkrongan udah lama lah. Gitu. Mereka udah lebih kenal lah. Cuma karena dia kenalnya kan sama gue gitu ya. Walaupun udah kenal juga, tapi kan dia kenal sama gue dari kuliah kan kita kan. Jadi ya gue di situ juga untuk ngeliatin ke dia udah ya anteng sampai akhirnya gue nanya Black mana? Tuh lagi ngomong sama dia lagi main sama Derek. Gue sempet samperin. Udah mandi Black, mandi. Gue bilang gitu. Jadi emang gue berusaha udah tenang aja bahas ya mandi. Gue bilang gitu barulah dia. Padahal dia lagi Jadi gue ngomel-ngomel. nyampe langsung mandi Gue dulu. melin. Lu lagi ngomel-ngomel? Gue melin. Cuma lu potong gitu. Karena gue udah lumayan lama kan ngomelinnya. Kan gue udah mandi dulu. Iya. Mandi lama dong gua, namanya habis boker di itu pakai tisu doang ya kan. Gua bersih itu udah bener-bener bersih dan ya bersih lah gua pokoknya itu mandi sampoan. Iya gue omelin gimana ya, omelin lu jangan kayak gitu. Maksud gue gimana sih kita Iya. bareng-bareng gitu Ya, kan. sebenarnya dia cuma nunjukin lu nggak boleh gitu. Iya, Lu gue bikin orang care khawatir. gitu. Tapi dia ngeyel, sempet ngeyel itu bikin gue Iya. akhirnya ngomel gitu. Ya, dia ngeyel kayak dia ngerasa Udah sih gitu ya. oh, udah sih, ya udah sih gitu, udah gitu. Apa sih kemarin mau ngomong tuh sama dia tuh? Udah Pertamanya sih, tuh. gitu. Tenang aja gue bisa jaga diri, poinnya begitu. Dari dia. Iya. Ya poinnya begitu. Iya, padahal pas di luar tuh dia video call bini. ada rasa bersalah juga, kelihatan Iya. ada rasa bersalah. Iya memang ada banget sih. Tapi karena dia ngerasa udah sih gitu. Itu sepanjang jalan aja pulang itu diam aja ya. Ya tapi dia juga terus yakin ya lu udah gue begini juga karena gue kepikiran yang aneh-aneh Iya gitu. kan, iya, Poinnya kan iya. begitu. Iya. Sama-sama inilah kalau gua nggak dia. Tapi panik, untungnya- dia juga panik. untung- juga. Ya gua kan yang beban kan. Iya. Gua nanti bininya Black apa enggak nuntut gua? Enggak lah. Gara-gara lu ngajak naik gunung, gua jadi jande katanya. Bini itu juga gak kepikiran gue naik gunung gara-gara lu lah. Kan gua jemput ke rumah lu. Iya. Iya. Cuma dia tahu itu ya gue bukan karena lu. Ya tapi sama gua. Iya. Iya udah. Gua yang jemput lu ke rumah lu. Nggak ada. Gua bawain tas Nggak dari bakal. rumah lu. Kalau lebih ngerasa lebih kenal bini gue daripada gue. Bukan lebih kenal, Nggak. lu udah mati. Lah gue. Coba deh lu nggak jemput Wowo ke rumah, kan nggak terjadi ini. Mana anaknya masih kecil coba. Bye. Lu kok lebay? Lah lu. Oke, jadi yang penting intinya udah selamat semua, udah sampai ketemu lah, maksudnya udah turun dengan selamat, walaupun sedikit ada perdebatan Ya. di base camp. Jadi mungkin ada Kalau hikmah lah yang bisa diambil. Banget, hikmah bahkan yang gue ambil hikmahnya sih, banget itu. pertama Jangan sotoy-sotoy dah. Logistik harus siap dah satu gitu. sisi Turun pun logistik harus siap gitu loh. kalau yang gue ambil hikmahnya pertama kita harus bisa jaga diri kita sendiri dulu. Betul. Poinnya itu. Iya. Baru kita bisa sebelum kita apalagi mau mainan begini ya gunung kita harus bisa ngeyakinin minimal untuk kita sendiri itu kita safety gitu. Iya, betul. Poinnya itu sih, jadi jangan terlalu ngandelin orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita jangan jadi parasitnya buat orang gitu, benalunya buat orang gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita nyiapin diri kita ya, kalau bisa ya kita yang ada kontribusi di situ gitu loh maksudnya. Jadi memang nyiapin diri sendiri penting. Kita udah ke Putri berapa kali ya dari Banget. berkali-kali Udah sering gitu. banget. Jadi nggak kepikiran juga bakalan kayak begitu. Ternyata Akhirnya yang ngeremehin, kejadian akhirnya ngeremehin di gitu. tempat yang
Nggak kita boleh, ngerasa udah berkali-kali lewat situ gitu. Sebenarnya sih nggak ada rasa remehin ya, cuman nggak ada Nggak. kepikiran juga untuk ini ya. Tadi kejadiannya seperti yang tadi gitu, cuman ya alhamdulillahnya hikmahnya tadi gue dapetnya itu gitu. Kudu safety, jangan ngelemehin alam. Betul. Ya gitu sih. Memang prinsipnya kan kalau untuk menolong orang ataupun apapun lah kegiatan di alam, kitanya harus safety dulu, kitanya harus aman dulu, baru kita bisa ngebantu nyelamatin orang, Betul. gitu kan. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, gimana menurut pendapat teman-teman semua? Tunggu dulu. Cium. Lu nyium lu. Lu nyium gak? Lu kata mau nyium lu. Itu iya. Itu janji itu lu. Enggak, gue ngomong gue nyium. Enggak. Parah banget tuh. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai tadi, menurut pendapat teman-teman semua gimana pengalamannya Wowo dan Dery dalam pendakian dan kejadian yang terjadi di pendakian tersebut? Atau mungkin ada yang pernah ngalamin? Kalau ada yang pernah ngalamin atau mungkin ada punya pendapat lain, punya opini lain, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nanti kita coba kita bisa diskusin lebih lanjut lah. Nah, tapi sebelum gua akhirin cerita ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, subscribe ya. Nih channelnya ada di sini. Terus di subscribe, di like, di share supaya gue juga semakin semangat bikin video-videonya dan tanda loncengnya dinyalain sekalian. Jadi suatu saat gue upload video baru, lu akan langsung dapat notifikasi. Itu aja mungkin dari gue, Wowo, Dery. Kita pamit dulu. Semoga semua yang pengalamannya Wowo dan Dery ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ambil baik-baiknya, buang jeleknya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.